Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun belajar di rumah, harus tetap semangat. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dengan materi listrik. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ustazah Leni. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi listrik. Tahukah kalian apa itu listrik? Listrik adalah salah satu bentuk energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari materi berikutnya, kita harus tahu tentang besaran. Besaran yang pertama adalah tegangan listrik, biasa disebut dengan volt, dan simbolnya huruf V besar. Selanjutnya adalah arus listrik, sering disebut dengan ampere. Simbolnya adalah huruf A besar. Selanjutnya adalah besaran hambatan, biasa disebut dengan ohm, dan simbolnya adalah tapal kuda. Selanjutnya adalah besaran untuk daya listrik, dan biasa disebut dengan watt, dan simbolnya adalah huruf W besar. Lalu besaran terakhir untuk energi listrik. Ini biasa disebut dengan joule, dan simbolnya adalah huruf J. Nah, itulah besaran-besaran yang harus kalian ingat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang arus listrik. Anak-anak, coba perhatikan gambar rangkaian listrik sederhana yang digunakan untuk menyalakan lampu. Lampu yang dihubungkan dengan baterai akan menyala. Lampu menyala karena ada energi listrik yang mengalir melalui kabel. Rangkaian listrik terdiri atas baterai yang merupakan sumber energi listrik. Kabel merupakan penghantar arus listrik. Lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Selanjutnya adalah komponen atau bahan-bahan rangkaian listrik. Komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik diantaranya baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik. Kemudian kabel. Kabel merupakan penghantar arus listrik. Sedangkan lampu merupakan alat pengguna energi listrik. Baterai memiliki dua kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga mengakibatkan lampu menyala. Arus listrik dapat mengalir
apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif merupakan daerah potensial rendah. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Selanjutnya adalah sumber listrik. Contoh sumber listrik antara lain baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Materi selanjutnya adalah rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju negatif. Berdasarkan susunan rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan kedua lampu, akan menyala bersamaan, dan jika satu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian seri lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka yang lain ikut padam, dan lampu menyala lebih redup. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala, dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel memerlukan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Selanjutnya adalah rangkaian campuran.
Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Selanjutnya adalah muatan listrik. Suatu benda bisa memiliki energi listrik dikarenakan adanya muatan listrik pada benda tersebut. Lalu dari manakah muatan listrik itu? Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran amat kecil. Ukuran atom yang sangat kecil sehingga mustahil untuk dapat dilihat. Atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Susunan atom secara sederhana nampak pada gambar berikut ini. Semula benda bermuatan netral, artinya jumlah proton dan elektron seimbang. Namun, adanya perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Benda yang kehilangan elektron akan kelebihan proton, sehingga disebut benda bermuatan positif. Adapun benda yang menerima elektron akan kelebihan elektron, sehingga benda menjadi bermuatan negatif. Lalu bagaimana caranya memberikan muatan listrik pada suatu benda yang awalnya netral? Suatu benda dapat diberikan muatan listrik melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara induksi, sedangkan yang kedua dengan cara sentuhan atau konduksi, yaitu membuat kontak langsung dengan benda yang bermuatan positif maupun negatif. Yang ketiga dengan cara digosok, yaitu menggosokkan penggaris pada kain wol atau pada rambut. Selanjutnya adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, selanjutnya menjadi energi listrik. Energi listrik diperoleh dengan memanfaatkan bermacam-macam sumber energi, misalnya bahan bakar minyak, gelombang laut, angin, batu bara, panas bumi, dan mikrohidro. Contoh pembangkit listrik adalah 1.
pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Nah, anak-anak bisa latihan sendiri membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.